Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Kembali kita bertemu dalam materi pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya Imas Tanti Cahyani mengajar bahasa Indonesia bersama Ibu Lin akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Lin, yaitu teks deskripsi. Coba ingat-ingat lagi tentang teks deskripsi. Beliau waktu itu sudah menyampaikan bahwa teks deskripsi itu adalah menggambarkan, melukiskan sebuah objek, baik objek wisata, objek seseorang misalnya yang kamu sayangi, bapak, ibu, atau objek binatang. Jadi yang boleh kamu deskripsikan bukan hanya objek wisata saja, tapi boleh objek yang lain dengan cara melukiskan, menggambarkan. Tentu saja kalau melukiskan, menggambarkan pasti apa yang kamu lihat, tuliskan warna, bentuk dan seterusnya. Nah, sampai di situ itu mengulang materi yang lalu. Kali ini Ibu akan menyampaikan jenis teks deskripsi. Ternyata teks deskripsi itu ada dua, yaitu yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Teks deskripsi ini utuh yang ditulis oleh seseorang, di mana seseorang itu melukiskan sebuah objek yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan. Seperti pemandangan misalnya Pantai Senggigi. Pantai Senggigi itu adanya di mana? Dia tahu karena dia pernah mengunjunginya. Kan sudah dijelaskan oleh Yulin bahwa teks deskripsi itu cirinya personal. Dia telah merasakannya sendiri ke tempat ini. Berada di manakah? Di Lombok Barat dan seterusnya. Ini lokasi objek yang akan digambarkan oleh seseorang yang pernah mengunjungi Pantai Senggigi. Nah, ini identitasnya. Begitu pula teks deskripsi objek yang lain. Kalau orang misalnya identitasnya siapa namanya, sebagai apa dia. Kalau binatang siapakah itu, binatang peliharaanmu kah atau binatang peliharaan adikmu kah. Nah itu ya jenis teks deskripsi yang berdiri sendiri, artinya menggambarkan secara utuh seseorang atau pemandangan atau binatang yang digambarkan, yang dilukiskan sesuai dengan indera penglihatan, indera pendengar, indera perasa, peraba atau bahkan penciuman. Selanjutnya jenis yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, di mana teks deskripsi jenis ini biasanya ada pada teks atau tulisan berupa cerpen, novel, lagu, iklan atau yang lainnya. Ini sebuah contoh yang lalu pun Ibu Lin sudah menyampaikan. Lihatlah, ini adalah cuplikan cerita dari cerita Laskar Pelangi. Dalam cuplikan cerita ada pendeskripsian seseorang dia duduk di bangku panjang. Nah, si pembaca cerita ini akan membayangkan, lukisan bangku panjang berada di sebuah kelas. Pasti yang membaca membayangkan bangku panjang yang berada di sebuah kelas. Ada sebatang pohon tua yang meneduhinya, berarti si aku ini berada di bawah sebuah pohon. Di ujung bangku sebuah pintu yang sedang terbuka. Kamu membayangkan bukan pintu terbuka seperti apa? Dengan kusen pintu yang miring. Kamu bisa membayangkan kusen pintunya sudah miring. Aku mulai merasa cemas melihat Bu Mus resah. Cemas, perasaan cemas kamu tahu? Nah itu perasaan. Jadi teks deskripsi itu berdasarkan jenisnya ada dua, yakni teks deskripsi berdiri sendiri utuh. Objek yang digambarkan adalah secara utuh. Dan jenis yang kedua
teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, yaitu yang biasa ada di dalam cerita, baik novel, cerpen atau lagu dan lainnya. Sampai di sini kalian paham? Paham ya? Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham. Selanjutnya kalian perhatikan, kalian punya buku pula. Di bukumu ada di halaman 3 sampai 5. Di situ tertulis teks 1, Parangtritis nan indah. Baiklah, saya yakin kalian sudah paham dengan teks deskripsi. Coba kalian perhatikan paragraf 1. Nah, salah, maaf. Ini Parangtritis. Kalian baca baik-baik, perhatikan pada paragraf 1. Keberadaan tempat wisata Parangtritis ini di mana? Nah, itu ya. Dijelaskan bukan? Nah, adanya di Kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta, 27 km arah selatan. Itu pada paragraf 1. Objek wisata ini berada di sana. Dan pada paragraf selanjutnya, paragraf selanjutnya, si penulis mulai menggambarkan pemandangan Parangtritis secara umum memesona. Nah, terus dilukiskanlah di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Tahu tebing? Tahu tebing ya? Terus di sebelah kanan ada batu karang besar. Batu karang. Kamu pernah ke laut? Yang tidak pernah boleh di-share di YouTube laut itu seperti apa, oke? Lalu lihat karang itu yang biasa di laut seperti apa, supaya kamu bisa membayangkan. Seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Kamu bisa melihat ombak, selain melihat bisa mendengar mendebur ombak yang datang setiap saat. Terus lihat pantainya. Kamu tahu bersih itu karena dilihat, kan? Pantainya bersih, buih, tahu buih? Buih yang seperti sabun itu, buih putih, bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau, sungguh elok. Ada kata bergradasi, nanti kalau dijelaskan akan panjang, kamu lihat di kamus. Terus selanjutnya pada paragraf ketiga, lihat ini kemolekan pantai sempurna di sore hari. Melihat matahari terbenam, lukisan alam yang sungguh memesona. Memesona berarti kata memesona itu merasakan ya, terasa oleh hati kita, terpesona oleh sebuah pemandangan di Parangtritis. Ada semburat warna merah, berarti kalau sudah ada warna merah, ini berarti yang dilihat, dilukiskan dengan semburat warna merah, keemasan. Seringlah kalian lihat kalau sore hari biasanya matahari warnanya keemasan. Yang dengan kemilau air pantai tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Terbayang ya beriak-riak, riakannya terus terkena matahari seperti manikam, seperti batu manikam yang berkilau-kilau. Terus rasa hangat. Tentu saja kalau hangat ini bukan dilihat lah, tapi dirasakan, berbaur dengan lembut. Kalau lembut itu berarti kamu tahu lembut itu pasti diraba kan? Diraba, dielus. Hembusan angin sore. Kita merasakan angin sore itu berhembus, berarti dirasakan sejuk, dingin dan seterusnya. Melingkupi seluruh tubuh seakan tersihir kita menyaksikan dan seterusnya. Baik. Berikutnya pada objek yang lain, yaitu binatang. Si Bagas Kelinciku. Pada paragraf 1 disampaikan identitas si binatang ini apa itu? Ya, objeknya apa? Binatang bernama kelinci. Dia memiliki kelinci, diberi nama si Bagas. Kenapa? Ini cukup menarik untuk dilukiskan.
karena kelincinya kesayangan dia. Karena kelincinya terlihat sehat, bugar, bulunya lebat. Nah, bulu lebat, putih, bersih, mata coklat dan seterusnya, jernih. Semuanya ini digambarkan oleh penulis melukiskan apa yang dilihat. Ya, apa yang dilihat. Coba lihat ini. Kalau kelinci kesayanganku, dia merasa sayang, bukan dilihat. Sayang pasti dirasakan. Sehat, kelihatan lah kelinci yang sehat, kelinci yang bugar, bulunya. Nah, ini semua yang dilihat. Terus pada paragraf 2 kau lihat, si Bagas sangat manja. Kamu bayangkan kelinci yang manja, kalau dia sudah dipelihara oleh si empunya, tentu saja dia biasanya membalas jasa, menunjukkan sikap-sikap manjanya. Misalnya kalau majikannya sedang duduk, mengelus-elus kaki majikannya. Nah, itu manja, itu dirasakan, juga bisa dilihat. Hampir setiap malam harus tidur, ini pasti dilihat ya. Tuh, dielus-elus pakai indera peraba, mengganggu, ya selalu menggangguku. Ini dirasakan. Terus kalau ia berputar-putar, berarti dilihat. Mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang, dilihat. Benar. Berkomak kamit seperti orang berdoa, dilihat. Tapi biasanya kalau misalnya bersuara, pasti ada suaranya. Nggak tahu gimana sih suara itu, suara si kelinci kalau komak kamit ada suaranya nggak? Coba kamu lihat, kamu dengar ya. Membuat aku selalu rindu. Rindu apa? Dilihat? Iya. Didengar? Bukan. Tapi dirasakan rindu. Perilakunya unik, itu berarti dilihat. Si Bagas suka marah, atraksinya menarik, berarti dilihat ya. Dia menggunakan kaki belakangnya melompat begitu jauh. Nah, berarti ini apa? Melukiskan apa? Hal yang dilihat, hal yang bukan hal yang dilihat. Kalau buk itu pasti suara, berarti yang didengar. Melompat. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dihentak-hentakan seperti anak kecil, merajuk, merasakan rajukannya itu dirasakan. Manja, minta diberikan mainan. Nah, dia berdiri sangat tinggi. Itu kalau binatang. Sekarang lihat, objek yang dideskripsikan adalah manusia. Tentang ibu, inspirasi ibu. Tentu saja seperti biasa, lihat ini paragraf 1. Apa yang disampaikan? Objek tentang seseorang yang menjadi inspirasi pasti disampaikan siapa namanya, siapakah dia, apakah ibu, kakak dan seterusnya. Ternyata di sini yang dilukiskan oleh penulis adalah seorang ibu atau ibunya yang memiliki nama Wulandari, yang mukanya selalu bersinar, terus bulat mukanya, alisnya tipis seperti semut beririk, kulitnya sawo matang, khas wanita Jawa, tidak tinggi, tidak pula pendek, berarti sedang-sedang saja, rambutnya hitam. Itu semua dilukiskan ya dengan apa yang dilihat. Usianya sekian, ini identitas beliau atau ibunya. Rambutnya masih legam, tanpa semir, berarti masih hitam, legam. Pandangannya kuat, ya tajam. Tapi ini sudah mulai sayu karena mungkin usianya sudah 56 tahun. Namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Oh, seperti apakah ibunya? Baiklah, pada paragraf 2 dilukiskan, oh ibunya itu wanita yang baik. Ternyata, kenapa baik? Dia ramah. Dilukiskan dengan baik ini kan umum, baiknya bisa apa sebenarnya? Nah, si ibunya itu baik karena dia ramah. Terus tutur katanya lembut, didengar ya. Ramah, dirasakan, lembut, didengar dan dirasakan.
Suka membantu, baik. Terus profesinya sebagai guru. Ya, sebagai guru. Paragraf selanjutnya. Meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Oh, ternyata dia menggambarkan semangat belajar ibunya yang masih kuat. Meskipun usianya sudah di atas 50, tapi beliau bersemangat melanjutkan sekolahnya hingga ke jenjang S2. Padahal selain sebagai dia harus kuliah itu disibukkan pula dengan kesibukan rumahnya. Sangat menikmati, tapi meskipun dia sibuk dengan keadaan rumahnya, sibuk dengan kuliahnya, tetap dia menikmati sekolahnya. Sambil berdiri kecil dia mengerjakan tugas kuliahnya. Jadi dia senang-senang saja walaupun sibuk dengan mengerjakan tugasnya. Itu digambarkan oleh penulis deskripsi tentang ibunya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya. Nah, pada deskripsi ini si penulis mengisahkan dengan cara menggambarkan sosok ibunya yang menjadi inspirasi. Di paragraf pertama identitasnya, paragraf kedua dia paparkan dengan lukisan kebaikan ibunya, dan seterusnya semangat belajar. Nah, baiklah, untuk selanjutnya perhatikan ini sebagai evaluasi dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kamu pasti bisa menjawab apa yang dibicarakan penulis pada teks 1, 2, dan 3. Tahu kan? Pada teks 1 pada teks 2 tadi apa? Dan teks 3. Lanjut, apa saja yang dijelaskan penulis pada tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Teks 1, 2, dan seterusnya. Tujuannya sih untuk apa pada teks 1? Tujuan penulis menyampaikan tulisan deskripsi 1, 2, dan 3 dengan judul yang berbeda, dengan objek yang berbeda. Tentu saja tujuannya pun berbeda. Bagaimana penulis menggambarkan kelucuan si Bagas? Bisa jawab, ya kan? Tapi beri alasanmu untuk mendukung. Terus bagaimana penulis menggambarkan ibu? Beri juga alasan untuk mendukung. Baiklah. Nih, membandingkan kedua teks deskripsi. Objeknya teks 2 apa? Tahu kan? Teks 3 apa? Terus isinya di teks 2 tadi apa? Si Bagas ya kan? Nah, isinya tentang apa yang digambarkan, yang dilukiskan. Teks 3 yang dilukiskan apa, yang digambarkan apa? Inspirasinya adalah si ibu. Terus pola pengembangannya seperti apa? Nanti mungkin ini akan dibahas selanjutnya ya. Ya, membandingkan kedua teks deskripsi, lihat nih perbedaannya. Kalau pada objek teks 2 objeknya itu kelinci, sedangkan di teks 3 objeknya ibu. Terus berdasarkan isi, pada teks 2 menggambarkan kelucuan kelinci bernama Bagas. Pada teks 3 menggambarkan kebaikan seorang ibu. Terus lihat secara perbedaan secara pola pengembangan. Pada teks 2 menggambarkan fisik, kemanjaan, dan perilaku unik si kelinci Thea ya. Terus pada teks 3 menggambarkan fisik ibu, kebaikan ibu, dan kesibukan ibu. Lanjut, apa sih persamaannya? Teks 2 sama, menggunakan kalimat perincian. Tuh contohnya, bibir mungilnya yang merah muda. Nah, itu dirinci kan? Terus teks 3, dia ramah dan tutur katanya lembut, dirinci, baik teh ramah, lembut. Nah, terus apa sih persamaan teks 2 dan teks 3? Sama, menggunakan kalimat yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Contoh teks 2, bulu lebat putih dilihat, mulutnya komat kamit seperti orang berdoa, bisa dilihat, bisa juga didengar kalau ada suaranya komat kamit ya. Terus manja, dirasakan, rindu. Sama teks 3 juga menggunakan kalimat yang bisa dilihat, dengar, dan dirasakan.
Itu contohnya, kulit ibunya sawo matang dilihat, bernyanyi kecil didengar, terus wanita yang sangat baik dirasakan. Ada kata umum dan kata khusus. Kedua teks itu memiliki kata umum dan kata khusus. Lihat, menggerakkan. Menggerakkan seperti apa? Mengibaskan misalnya. Itu secara khususnya menggerakkan, bisa menggoyangkan kepalanya, menggelengkan kepala, tapi di situ secara khusus disebutkan bukan, tapi mengibaskan ekornya. Ya, jadi menggerakkan itu kan banyak, berarti umum, bisa menggeleng kepala, bisa melambaikan tangan, bisa bergoyang-goyang dan seterusnya. Terus pada teks 3 secara umum si ibu teh baik. Nah, kata khusus dari baik teh banyak, ramah, sok santun, selalu berseri kalau bicara, selalu memberi sedekah. Nah, itu baik banyak ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga kamu memahami. Untuk lebih jelasnya kamu bisa buka buku paketnya masing-masing. Lihat di situ tentang deskripsi. Alhamdulillah hari ini saya sudah menyampaikan materi tentang deskripsi, lanjutan dari materi sebelumnya